Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, pada video kali ini saya sudah mengundang bintang tamu. Ini dadakan banget. Luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita. Senang banget nih untuk para penonton di channel Jarwo Songha dan mungkin yang sudah sering nonton di channelnya Mas Reza in Holland ya, itu mungkin udah nggak asing lagi dengan sosok narasumber bintang tamu yang satu ini. Tapi kita akan lebih mendalami pertanyaan-pertanyaan yang ada di vlognya Kak Reza in Holland. Apa aja itu? Nanti akan kita langsung saja. Mbak Ayu akan bercerita banyak tentang kisahnya yang mungkin selama ini belum kalian ketahui. Oke, langsung saja Mbak Ayu, apa kabar? Halo, selamat siang Kak Jarwo. Kabar baik. Oke, apa sih bahasa Belandanya kalau selamat siang? Selamat siang itu goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag Jarwo. Hoe gaat het met je? Apa kabar? Jawabnya gimana? Jawabnya Kak kan mau jawab saya sehat-sehat gitu kan atau kabar saya baik gitu. Jadi met mij gaat goed. Met mij gaat goed. Gaat goed, pokoknya bahasa Belanda itu yang di leher-leher kayak gitu Kak. Oh, kalau kita ngaji itu kayak ho gitu ya? Iya, mirip. Setuju. Ada kemiripan. Ya? Oh, ya. Pokoknya di leher, siap-siap leher aja gitu. Oke, siap. Oke deh Mbak Ayu, mungkin buat para penonton di channelku, di channel Jarwo Songha juga mungkin ada yang baru mengenal Mbak Ayu gitu kan ya, mungkin ya, atau aku yakin banyak banget yang udah kenal Mbak Ayu di channelnya Kak Reza in Holland gitu kan ya. Nggak ada salahnya deh kalau Mbak Ayu perkenalan dulu, tapi aku minta Mbak Ayu perkenalan pakai bahasa Belanda. Ini bukan kebule-bulean ya Mbak, tapi emang Mbak Ayu emang tinggal di daerah orang-orang bule. Siap. Oke, jadi maksudnya saya mau memperkenalkan saya dengan bahasa Belanda gitu. Iya, betul sekali. Jadi aku mulai ya. Di Belanda itu masih pagi, jadi aku bilang goedemorgen van Nederland en voor Indonesia goedemiddag natuurlijk, omdat het is nu 8:45 ochtend in Nederland en Indonesia 2:15. Dus even myself voorstellen. Mijn naam is Ayu. Ik kom uit Indonesia, speciaal uit Jogja, dus Midden-Java. En ik woon nu 27 jaar in Nederland. Itu aja. Jadi selamat pagi waktu Belanda atau selamat sore waktu Indonesia. Selamat siang ya, jam 2 siang waktu Indonesia. Saya izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ayu. Saya berasal dari Indonesia, khususnya asalnya itu saya dari Jogja. Dan saya tinggal di Belanda itu sekarang 27 tahun. Wow, 27 tahun tinggal di Belanda. Pasti banyak sekali suka duka selama tinggal di Belanda ya Mbak Ayu ya. Tapi kali ini aku mau tanya, karena memang videoku untuk saat ini kayak masih fokus ke anak-anak adopsi, ya kan? Okay. Sebenarnya nggak ada maksud lain sih, banget ya. Nggak ada maksud lain untuk sekedar membantu aja, tapi untuk para penonton semuanya di channel Jarwo Songha, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan mengenai kisah proses adopsi Mbak Ayu, ya, bagaimana sih Mbak Ayu ini bisa diadopsi dan akhirnya tinggal di Belanda ya selama kurang lebih 27 tahun ya Mbak ya. Oke, silakan Mbak Ayu bercerita. Oke, boleh. Terima kasih Kak Jarwo buat kesempatan ini. Jadi sebenarnya saya sudah melihat juga banyak video Kak Jarwo tentang adopsi anak-anak Indonesia yang kebetulan diadopsi oleh orang Belanda. Saya mengikuti sekali. Cuman yang proses saya itu sangat-sangat berbeda dengan mereka. Karena kalau yang mereka itu kan benar-benar official diadopsi dari kecil, dari bayi atau dari kecil lah, pokoknya benar-benar officially adopted gitu ya. Jadi benar-benar diadopsi secara sah, ada surat ini dan itu. Nah, kalau saya itu tidak seperti itu. Kalau saya itu lebih ke perkataan dan perasaan saja. Jadi saya nggak punya surat dari notaris, dari siapapun, itu tidak ada. Dan kami memang tidak ada itu karena itulah yang kami bilang beda sekali. Jadi so unik, cuman itu perasaan kita ya
saya dianggap anak mereka, and that's it. Seperti itu aja. Jadi sangat beda dengan mereka. Terus kalau kakak bertanya, tadi pertanyaannya apa? Prosesnya bagaimana? Iya. Prosesnya itu sebenarnya, makanya juga tidak ada proses yang spesial, karena pertemuan kami pun juga sangat beda dengan mereka, karena saya bertemu mereka sudah besar, saya sudah di atas umur 20, jadi beda dong dengan yang tadi bayi atau apapun itu. Dan sebenarnya kalau yang sudah melihat di blognya Kak Risa N. Holland, saya pernah diwawancari sama beliau, sama kakak, saya sudah menceritakan sedikit tentang orang tua Belanda saya, Papa Mama yang sekarang sudah meninggal. Tapi sebenarnya saya tuh punya 2 pasang orang tua angkat. Wow, 2 pasang. Ya. Nggak tanggung-tanggung 1 pasang, ini 2 pasang ya, luar biasa. Serakah ya. Ceritanya Mbak? Ceritanya itu ya, kalau katanya apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu bilang, if God will, everything will be happen. Everything can happen. Jadi semuanya bisa terjadi dalam hidup ini tanpa kita harus merancang mau bagaimana kita ikutin aliran yang ada saja. Jadi itu semua juga terjadi dengan tiba-tiba, saya pun juga tidak tahu. Ceritanya seperti itu saja. Kalau ditanya, kok bisa? Saya juga bertanya, kok bisa gitu, karena itu terjadinya seperti itu. Tapi saya ulang lagi, itu beda dengan adopsi anak-anak yang lain yang benar-benar official sampai dibawa ke, ya seperti itu, ada surat-surat dari parent. Kalau saya tidak punya surat apapun, itu tidak ada, karena yang tadi kita bilang, saya ketemu mereka sudah besar, dan itu memang tidak ada perjanjian apapun. Yang ada cuman adalah kita punya perasaan, dan mereka klik pas melihat saya, and sudah, you will be our child. Itu aja, itu kata papa mama saya begitu. Itu aja. Gitu. Nah, diangkatnya itu kan ketemunya udah gede, udah dewasa, ya. Mbak Ayu. Ya. Ketemunya di mana? Terus habis itu kapan ketemunya? Ya, betul, ketemunya itu semuanya itu di Jogja. Oke. Di Jogja, di Indonesia, karena pada saat itu waktu itu saya kuliah. Yang pertama dulu deh. Kan orang tua angkatnya ada 2. Yang pertama dulu namanya siapa? Yang pertama itu namanya Mama Tres. Tres, jadi nanti aku tulis nama Mama Tres sama Papa, lupa nih, maafkan lupa. Nah, Mama Tres sama Papa Paul. Itu yang pertama. Mereka tuh tinggalnya di desa kecil di sebelah timur, bagian timurnya Belanda. Nama desanya itu Bergendal. Itu lebih dekat ke lebih Bergendal. Nanti aku tulis Bergendal. Bergendal. Itu kayak nama desa di Lampung loh, Mbak. Di Lampung itu ada namanya desa namanya Bergen. Nah, ini Bergendal gitu. Tulisannya jangan-jangan nama desa yang di Lampung dari sana. Oh iya, Bergendal. Bergendal. Ya. Itu di bagian timurnya Belanda, jadi lebih dekat, kalau ke Jerman lebih dekat ke perbatasan Jerman. Ya. Itu saya ketemu mereka di Jogja, itu saya lupa tahun berapa. Ketemunya juga 92, 93 gitu. Oke. 1992, something like that. Itu ketemunya juga lucu sekali. Saya pernah, itu udah ada semuanya ceritanya di Kak Risa, cuman saya agak singkat sedikit, jadi saya ketemu mereka. Di sini harus clear dan jelas. Oke. Nggak boleh ada yang disingkat-singkat. Oh gitu ya, aduh. Iya. Oke, siap. Jadi saya itu siang kuliah, saya mengambil kuliah perhotelan, jadi Akademi Pariwisata dan Perhotelan di Jogja. Siangnya saya kuliah, terus malamnya saya kerja. Gitu. Kerjanya itu di Jogja memang itu daerah turis. Jadi untungnya adalah semua teori yang ada di kampus itu bisa langsung dipraktekkan, bahasa ini dan itu. Anak perhotelan kan langsung kerja di bagian itu kan langsung terjun kan. Jadi saya pulang kuliah, saya kerja, saya masih pakai seragam kuliah, masih pakai, anak perhotelan kan pakai dasi segala macam, pakai dasi, saya masih bawa map, buku-buku. Saya masuklah kerja di tempat saya kerja itu.
tanpa mengetahui siapa mereka. Terus mereka tanya dengan teman saya, anak itu kenapa kok bawa tas segala macam. Nah, teman saya bilang, oh dia baru pulang kuliah. Oh kuliah langsung kerja. Mereka sudah memperhatikan dari awal, cuma aku saking lagi siap-siap dengan yang lain, jadi biasa aja. Singkat cerita, aku pergilah ke mereka, ke meja mereka, apa kabar? Gitu. Saya kan orangnya memang suka menyapa tamu, dan buat saya mereka adalah tamu. Terus pada saat itu saya lagi ingin sekali belajar bahasa Prancis, terus saya ngomong bahasa Prancis. Ceritalah dengan mereka, kami dari Belanda, nama saya Mama. Udah mereka memperkenalkan diri, nama saya ini, nama suami saya ini, selesai begitu. Jadi kita ngobrolnya nggak terlalu lama, karena kan posisi kerja nggak boleh terlalu lama ngobrol kan. Terus mereka bercerita, kita perjalanan dari Belanda mau mengunjungi saudaranya yang ada di New Zealand, Selandia Baru. Jadi stop over dulu di Indonesia buat istirahat, buat ya sambil menikmati Indonesia pasti, gitu kan. Terus begitu. Terus mama saya nanya, kamu suka belajar bahasa Perancis? Ya saya suka, tapi agak sulit gini. Coba kamu kasih alamat kamu, nanti mereka nggak bilang gitu, saya minta alamat kamu. Jadi itu saya tulis, itu ada di blognya Kak Risa. Karena saya kerja di restoran, jadi saya tuh nulisnya alamat itu pakai tisu yang dari restoran itu. Kertasnya nggak fancy banget, tisu yang tisu gitu. Saya kasih, ini alamat saya, udah selesai. Sudah, dengan berjalannya waktu selesai. Mereka pergi. Oke, have a nice evening, enjoy Jogja, bla bla. Selesai. Udah nggak ada cerita. Itu selesai loh, Kak. Berapa hari kemudian saya dapat paket dari New Zealand. Ada tulisan ternyata dari beliau, dari papa mama itu. Mereka bilang, Ayu, ini kami yang kemarin ketemu bla bla, terus ini kami kirim buku buat kamu untuk belajar bahasa Prancis. Jadi ada tulisannya English, French, English gitu-gitu. Oh ya, senang banget terus ada tulisannya. Oke. Begitu aja. Terus ada alamatnya, ini kalau kami di Belanda, ini alamat kami di Belanda. Sudah seperti itu saja. Dengan berjalannya waktu, mereka kan holiday ke New Zealand, akhirnya mereka pulang ke Belanda, ya kan? Pulang ke Belanda. Pada saat itu kan belum ada telepon yang secanggih ini ya. Jadi kami melakukan komunikasi persis itu adalah surat. Wow, Indonesia Belanda. Surat. Itu. Terus suratnya kan kalau suratnya itu sekitar 1 minggu ya suratnya itu. Jadi kita itu selama itu setelah mereka pulang dari sana, jadi mereka ngirimin surat ke saya, oh ya begini saya sudah balik, kita udah balik dari New Zealand, udah back to Holland. Terus pokoknya intinya kami berdua sudah pensiun dan kami mempunyai 3 anak, dan anak yang paling kecil itu pun lebih tua dari kamu kemana-mana. Jadi kita itu pas bertemu kamu, kita tuh merasa ada sesuatu yang itu tidak bisa diungkapkan, jadi menganggap kamu itu sebagai anak kami yang paling kecil. Gitu. Itu dalam surat pertama. Di surat pertama dituliskan kamu adalah dianggap sebagai anak kami yang oleh Papa Paul dan Mama Tres. Mama Tres, ya. Sebagai anak bungsu. Tapi waktu itu terus mereka bilang, kamu manggil kami, saya bukan manggil papa mama, jadi saya itu manggilnya mommy and dad. Jadi mommy Paul, mommy Trace, and papi dad di Paul. Aku ada semua fotonya, cuma waktu itu ulang-ulang lagi karena zamannya berbeda, jadi nggak segampang sekarang punya video foto seperti itu ceritanya. Itu yang dengan orang tua angkat yang pertama ya, ketemu di tahun 92. Itu aku masih pilih banget, Mbak, baru berapa tahun. Kelihatan aku tua banget ya. 3 tahun kali ya. Jadi kelihatan aku tua. Bukan tua, Mbak. Oke. Nah, terus
Terus ini Mbak, yang dengan orang tua yang kedua gimana ceritanya dengan orang Itu tua angkat yang beda kedua? 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Ketemunya juga di kerjaan sama. Aku kerja masih kuliah, malamnya aku kerja di hotel di daerah yang sama, di jalan yang sama. Karena itu yang tadi aku bilang itu memang daerah turis, jadi Jalan otomatis Malioboro. bukan. Itu namanya Jalan Prawiro Taman. Kalau orang Jogja pasti tahu. Jalan Prawiro Taman itu yang khusus orang-orang bule ada di situ. Ya, dibilang Kampung Bule. Oh, yang kayak Kalau jalan misalnya Jaksanya Jakarta. iya, Jalan Jaksa lah, gitu. Gitu-gitulah, seperti itu. Oh, oke. Itu ada 2. Jalan Prawiro Taman itu agak ke selatan, terus dekat stasiun Jogja itu ada juga Gang Sosro Wijaya. Kalau aku pas yang sebelah selatan. Terus itu kalau yang kedua itu ketemunya 1 tahun kemudian, gitu. Jadi kalau yang kedua ini papa itu orang Ambon. Mamanya Belanda. Makanya kalau yang suka ngeliat vlog saya, nah papa saya juga udah meninggal tahun 2009. Jadi sekarang saya dari 2 pasang orang tua angkat itu tinggal punya 1 mama masih ada yang saya suka ngevlog sama beliau. Itu mama Heli. Iya, ya. Mama yang disayang-sayang ya. Mama siapa namanya? Mama Heli. Mama Heli. Terus ya. Kalau papa yang Ambon siapa? Edi Tuhuteru, karena kan orang Ambon toh. Tapi udah almarhum ya, Makanya mamanya juga pinter bahasa Indonesia dengan logat Ambon pastinya. Oh, iya. Banyak ya Mbak orang Ambon di Belanda ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Oke, terus setelah Mbak Ayu ketemu dengan kedua orang tua angkat, katakan seperti itu, yang ibaratkan adopsi Mbak Ayu dalam tanda kutip. Tanda kutip ya. Itu bagaimana respon keluarga Mbak Ayu ketika Mbak Ayu mungkin cerita ke ayah atau ibu kandung gitu? Saya kebetulan dari kecil tinggalnya sama oma sama opa yang kakung putri di Jogja. Jadi orang tua saya itu di Jakarta dan saya dari kecil kebetulan ikut oma opa saya di Jogja. Dalam artian saya sudah terbiasa pisah dari orang tua begitu. Jadi udah terbiasa dari kecil tuh udah kelihatan mandiri gitu loh. Gitu. Jadi udah jauh dari orang tua lah istilahnya. Itu kata mereka. Jadi pas SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, apalagi kuliah kan otomatis harus ngekos segala macam. Otomatis sudah biasa mandiri toh. Terus kalau buat keluarga saya atau tetangga-tetangga yang kenal saya tuh sebenarnya mereka tidak kaget kalau saya sampai keluar negeri, apalagi diangkat orang Belanda, karena memang saya dari dulu paling senang bahasa asing. Otomatis kalau anak sering bahasa asing itu pasti kan di dunia kerjanya banyak kan juga di bidang seperti itu, yang nggak harus dengan turis, cuman kalau misalnya tiba-tiba kok anak ini keluar negeri itu nggak terlalu kaget, mereka kayak ya udah nebak gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi mereka juga mendoakan yang terbaik. Saya udah lumayan ngerti tentang hidup, jadi cuma bilang dicoba dulu, kalau misalnya nggak betah ya pulang, kan Indonesia negara kamu juga, tapi dicoba dulu, semuanya dicoba. Jangan bilang nggak bisa. Itu jadi itu di usia berapa Mbak? 22 ya. Oke, 22. Nah, terus habis itu akhirnya di usia 22 tahun itu Mbak Ayu pergi ke Belanda atau kapan pergi ke Belandanya? Sendiri, dia sendiri berangkat sendiri. Itu dari hasil nabung Mbak kerja itu? Nah, itu dari sponsor dari mereka toh. Jadi saya luar biasa. modalnya modal koper, modalnya modal bukan modal nekat kan, itu kan karena kalau misalnya mau tinggal, kalau mungkin adopsi dari kecil saya kurang tahu prosesnya bagaimana, saya kurang mendalami. Cuman kalau sudah gede begini kan, apalagi aku tidak, yang tadi aku bilang tidak ada surat apapun, jadi yang saya butuhkan itu adalah surat untuk tinggal, jadi harus punya visa. Visanya itu bukan visa turis, jadi visa tinggal, namanya istilah Belanda itu MVV. MVV itu visa untuk tinggal, jadi ada singkatannya MVV Machtiging Verblijfvergunning, itu visa
tinggal. Jadi pas saya di Belanda ya sudah langsung itu ngurusnya semuanya dari Indonesia. Jadi kerjasama antara kedutaan Belanda yang ada di Jakarta di Indonesia dan yang di Belanda. Jadi mereka saling, itu urusan mereka, saya kurang tahu ngurusnya gimana. Gitu. Pokoknya kalau sesuai dengan prosedur ya misalnya keluar dan itu tidak bisa dinego. Mereka yang memutuskan, instansi tersebut yang memutuskan lolos atau tidaknya. Oke. Nah, berarti Mbak Ayu tiba pertama kali ke Belanda itu tahun 93 atau 94? September 94. September 1994. OMG, itu udah lama banget, Mbak. Dari zaman Anta Beranta. Mau tak ceritain, ada cerita lucu, mau tahu? Apa itu ceritanya? Kan itu terbang pertama kali sejauh itu ya, langsung lewat benua gitu ya. Terus pada waktu itu kan aku terbangnya pakai Garuda masihnya, terus Garuda kan belum langsung. Ini kan zaman dulu banget ya. Jadi aku masih ingat banget, jadi Jakarta itu ke Singapura stop over di Abu Dhabi baru ke Amsterdam gitu kalau nggak salah. Terus aku datang itu udaranya bagus banget, terus baru pertama kali kan jadi ya belum tahu apa-apa, cuman untungnya untungnya kalau kita bisa berbahasa Inggris ya, dan untungnya lagi di Belanda itu semuanya ada terjemahannya, jadi bahasa Belanda and Inggris gitu. Jadi pas udah keluar dari pesawat itu mau ke imigrasi gitu, ada tulisan Belanda, aku udah tapi untungnya bawahnya ada bahasa Inggrisnya, jadi oh ini artinya ini artinya ini, jadi ada untuk jadi. Yang penting pokoknya sampai di airport dengan selamat, cuma kelamaan nunggu koper karena belum tahu dikit berapa, tapi endingnya bagus Pak. Itu aja. Selamat sampai tujuan. Wow. Perjalanan jauh pertama. Luar biasa.